Halo, gue Fahri Arianto. Biasanya teman-teman manggil gue Ipang. Nah, di sini gue bareng sama teman gue, siapa, bro? Gani Gaber. Nah, kita berdua nih punya studio namanya Studio Mentah. Gue nyebutnya apa ya? Pelukis ya. Kalau seniman berat, bro. Pegiat seni visual. Gua tuh mulai berkarya itu kalau dibilang dari suka gambar, kayaknya hampir kayak kita semua sama sih. Kita suka gambar dari kecil, dari TK, dari SD gitu. Cuma kalau untuk kesadaran gua untuk pengen berkarya secara serius itu bisa dibilang dimulai dari SMA. Di SMA itu ya sama juga kayak kalian mungkin, jadi pelarian kita belajar tuh, nyoret-nyoret buku pelajaran, nyoret-nyoret meja, sampai akhirnya gue mutusin untuk masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain di Bilangan Grogol. Nah dari situ mulai ada kesadaran penuh untuk berkarya. Jadi bisa dibilang mungkin start dari 2011 mungkin ya, untuk gue mulai serius untuk ngulik tentang gambar itu apa, melukis itu apa. Sebenarnya gue tuh salah jurusan. Jadi dulu gue tuh nggak tahu, kalau gue nggak punya akses atau emang guanya yang nggak melek sih. Gue pikir ilustrasi itu bagian ada di DKV, ternyata porsinya dikit. Harusnya gue masuknya seni rupa, tapi gue jurusannya malah DKV. Nah tapi terselamatkannya adalah saat gue ketemu, ada mentor gue sama Gani itu namanya Mas Adhikara Rahman. Dia dosen kita, itu mungkin di sekitar semester 5 lah ketemu dia. Dia itu seni rupa, dari dialah kita melek tentang anjir ternyata gambar tuh nggak gambar aja, banyak banget maknanya. Dari situ gue mulai makin tertarik lagi, dan sampai hari ini kita aktif kok sama Mas Adhikara tuh, masih keep contact. Kita ketemu sama Mas Adhikara itu akhirnya kita malah ngebangun suatu perkumpulan itu isinya orang-orang bingung. Jadi ada gua sama Gani dan teman-teman lain yang ngerasa anjing kita bodoh gitu. Dan Mas Adi itu jadi ngajak kita untuk bikin wadah namanya Friday Art and Design Session. Itu semuanya boleh ikut gitu. Dari situ mulai makin jauh tuh kita ngedigging tentang seni rupa. Nah dari Fades itu akhirnya gue mulai coba mengenali diri gue lebih jauh lagi. Oh kayaknya emang gue tertarik dengan ngelukis atau seni visual ini. By the way gue sama Gani tuh udah kenal dari zaman kampus, dan kita sering nggak sepakat juga, nggak teman dekat, sering berdebat, malah sering apa Bray namanya Bray? Tukar pikiran kali. Tukar pikiran, walaupun terlihat kayak berdebat. Setelah lulus kita kerja, gue kerja sebagai ilustrator. Nah sampai di tahun ini, tahun lalu 2023 itu gue sama Gani memutuskan kayaknya kita butuh satu tempat untuk kita eksplorasi, yang bisa berantakan, bisa ngapain aja. Karena kebetulan kita berdua tuh nggak punya ruang di rumah yang sebebas itu, maksudnya terbatas dengan keluarga. Jadinya ya udah kita tentuin, Gan kayaknya kita buka studio yuk, coba jadiin wadah kita gitu. Ya udah akhirnya jadi nih sampai sekarang nih. Nah Studio Mentah ini ternyata seiring berjalannya waktu, kebetulan bulan kemarin tuh kita 1 tahun mulai nempatin tempat ini. Tadinya gue sama Gani tuh niatin cuma jadi benar-benar tempat ngelukis aja, kita non profit, benar-benar yaudah kita keluarin dari dompet masing-masing untuk jadi tempat ngelukis lah pribadi. Ternyata yang kita sadarin, ini tempat sebenarnya potensial juga, karena gue sama Gani tuh bukan orang yang terbiasa individual juga. Ya kita main sama teman-teman graffiti, seni rupa yang lain, ketemu orang dari bidang yang lain. Ya emang kayak gue sama Gani mutusin untuk ya udah kita buka aja untuk teman-teman yang mau kesini, karena balik lagi ke namanya, kenapa Studio Mentah. Di awal kita sempat tentuin nih nama studionya apa ya. Terus kita mikir ya udah ini kan tempat kita untuk numpain semua ide-ide yang masih mentah. Kita nggak berharap ya harus jadi seniman hebat, harus jadi ilustrator hebat atau orang yang terkenal. Nggak, ini kita jadiin wadah eksplorasi. Nah kita anggap ide-ide itu emang ide mentah tuh kita tumpain di sini. Akhirnya kita pusing namanya Studio Mentah. Dan ternyata visi itu tuh nyebar ke teman-teman yang mau sekedar nyoba-nyoba atau berkarya, jadi main ke sini.
Halo, gue Gani Gaber, biasa dipanggil Gaber atau Gani. Jadi gue tuh udah berkarya sebenarnya dari kecil, sama kayak Ipang lah, semua orang berkarya dari kecil gitu. Cuman pertama kali gue bisa dibilang nyoba buat berkarya itu dari 2006, itu graffiti mulainya. Anjay. Di jalanan lah pokoknya ya, nyoret-nyoret iseng-isengan, terus ketemu Mas Eco dulu, Eco Morden, terus ketemu teman-teman juga, akhirnya nyoba buat kayak seriusin gimana ya gua gambar graffiti yang dulu masih bisa dibilang kayak gambar graffiti yang bagus gitu, yang rapih dan segala macamnya. Karena dulu kan nggak kayak sekarang ya, minim referensi gitu, jadi kita memang harus lihat buku segala macem, teknik pun juga sulit dilihat, jadi memang mau nggak mau harus explore lebih gitu untuk ngejalanin graffiti yang kita mau. Nah, dari graffiti pas SMA pun gue juga ikut beberapa kali lomba gambar kayak di SMA negeri atau SMA swasta. Di situ juga lumayan ketemu teman-teman dari gambar, dan gue mikir kayak wah kayaknya gue seru juga nih kalau misalkan gue hidup di dunia gambar. Masuk kuliah, tadinya gue mau seni rupa, cuman karena kendala satu dan lain hal jadinya gue coba ngambil desain grafis. Itu pun gue juga sadari penuh kenapa gue masuk desain grafis. Cuman ternyata pas udah nyemplung di dunia kuliah, ternyata itu malah bikin gue makin bingung, makin gue mau jadi apa nih ya di ranah seni rupa atau di ranah visual kayak gini. Nah cuman beruntung banget dan bersyukur banget gue ketemu Ipang dan kawan-kawan di Friday Art Design Session sama Mas Adi pun juga. Nah disitulah titik dimana gue mengenali diri gue sebagai Gani yang punya potensi lebih terhadap karya atau visual. Jadi memang kalau bisa dibilang dimulai startnya itu dari mana? Dari kuliah sebenarnya, semenjak gue masuk Fades itu. Nah di Fades itu gue sama teman-teman juga belajar eksplorasi tentang visual, apapun itu ya, mau painting, mau drawing, mau ilustrasi, sejarah-sejarahnya dan segala macam. Di situ yang membuat gue makin ke-trigger kalau misalkan oke, dunia visual ternyata seru gitu. Nah akhirnya ya udah sampai sekarang gue masih menjalankan rutinitas tersebut. Cuman waktu itu kendalanya adalah, Pang, anjing nih, kita udah lulus, masa kita mau main kampus mulu gitu kan? Numpang di kampus terus kan nggak enak juga tuh berkarya di kampus terus. Betul, tuh. Kayak fosil jadinya kita. Udah lulus tapi harus ke kampus lagi. Nah akhirnya gue sama Ipang kayak mikir, kita butuh tempat nih buat eksplorasi, buat seenggaknya kita bikin apa yang ada di kepala kita nih yang bingung nih, kita tuangin aja nih dalam karya gitu. Dulu tuh gue masih motivasinya adalah eksistensi, kalau misalkan Gani itu ada gitu loh di dalam dunia kesenian, walaupun graffiti sama kesenian tuh, kesenian yang dimaksud gue sekarang tuh painting ya, itu ternyata hal yang berbeda ternyata. Nah pas di graffiti dulu ya gue explore tentang gimana gue buat font, gimana gue memperindah font itu. Terus ya mungkin ada kayak di komunitasnya itu gue pun juga belajar berkarya banyak dari situ. Terus ketemu abang-abangan, ketemu teman-teman, dan pada akhirnya saat di kuliah di Fades itu gue masih kebawa tuh motivasi gue untuk bikin graffiti. Jadi saat gue ketemu painting itu gue masih ngebawa form from lettering, kayak misalkan gue bikin Gaber atau Gans, itu gue coba masukin ke painting. Strukturnya tapi masih dari huruf ya? Strukturnya masih dari huruf, dan ternyata bisa gitu. Akhirnya dari situ gue coba, nah ini lumayan seru ya, gue coba bawa apa yang gue dapet di painting ke jalanan gitu, di graffiti. Dan itu kayak buat gue sih lumayan seru ya, karena saat gue bikin graffiti gue udah nggak lagi kepakem sama yang namanya indah dalam artian graffiti gitu. Jadi ya udah apa yang gue rasa, apa yang gue mau, nah apa yang bikin gue seneng gue tumpahin di situ gitu. Nah berjalannya waktu gue juga lama-lama mikir kayaknya gue harus pindah sebentar ke tempat lain gitu, yaitu painting. Jadi kayak dari gue punya motivasi pas kecil itu graffiti, akhirnya gue punya penasaran di bidang painting. Nah di bidang painting inilah gue akhirnya eksplorasi lebih banyak, entah di bentuk, entah di warna, atau di apapun gitu. Nah dan di era painting ini pun juga yang bikin gue kayak, gue sih bisa bilang sekarang
gue belum bisa punya gaya visual ya, karena gue masih explore tiap term atau tiap era atau tiap tahun gitu untuk nyari kira-kira nyamannya gue di mana ya, kayak gitu sampai sekarang. Sebenarnya karya gue itu ngomongin diri gue sendiri ya, jadi kayak kontemplasi diri gue terhadap lingkungan sekitar gue, entah itu tempat kerja, teman-teman, keluarga, atau pasangan gue gitu, bentuknya karya. Nah sebenarnya kalau bisa dibilang gue nggak begitu kuat dalam simbolisasi visual. Jadi kayak apa yang gue rasa itu langsung gue tuangin. Misalkan kayak gue lagi sedih ya gue bikin gelap, gue lagi senang gue bikin happy, kayak gitu. Nah cuman poin penting buat gue dalam berkarya itu adalah, bagi gue karya itu healing sebenarnya, dan ini benar-benar healing. Ternyata karya ini adalah, cara gue berkarya ini adalah proses gue buat ngebantu nenangin diri gue, ngebantu buat tahu gue siapa gitu. Karena kita lah pasti ya pernah punya kayak masalah kecil atau trauma kecil yang itu sulit untuk diselesaikan gitu, dan itu butuh bantuan kan, entah itu butuh bantuan profesional, entah itu butuh bantuan medis, atau butuh bantuan rutinitas seperti terapi gitu. Nah ternyata yang lucunya adalah berkarya itu adalah bentuk bantuan gue untuk healing terhadap diri dan masalah gue. Jadi buat gue atau buat teman-teman yang punya mungkin ya isu atau masalah yang sama, mungkin alternatif jalan berkarya itu bisa deh buat dicoba. Kita eksplorasi terus, karena menurut gua serunya berkarya atau berkesenian tuh justru nyobain segala pendekatan, segala perspektif, sampai akhirnya hari ini kalau mungkin teman-teman lihat, gue banyak menghadirkan sosok kucing. Itu bisa jadi simbol, bukan bisa jadi sih, itu emang gue pakai untuk simbol untuk gue bercerita tentang. Nah, gue harus mundur sedikit. Jadi dulu itu dari zaman kampus, gue tuh suka tertarik dengan hal-hal yang bentuknya protes, bukan sih, emang jiwa-jiwa mahasiswa tuh ikut demo, ikut aksi gitu-gitu, terus nyoret-nyoret di jalan. Sampai akhirnya gue mikir kayaknya kalau sekeras itu gue gambarin tentang orang atau sosok pemerintah, simbol apa, itu terlalu vulgar dan gue nggak nyaman sendiri. Gue pun nggak menikmati itu. Gue tuh melihara kucing dan gue sering curhat ke kucing, sering ngobrol sama kucing. Bahkan paling jauhnya gue belajar animal intuitive communicator untuk bisa ngobrol sama kucing. Jadi kucing itu kenapa gue angkat? Karena kucing itu hewan yang bisa lo temuin di mana aja. Bahkan dari ngeliat kucing itu bisa jadi penilaian awal gue untuk seseorang gitu. Entah misalnya gue ke tempat makan, gue ngeliat kucing di situ kok kurus padahal dia ada di restoran gitu. Gue bisa ada impresi kayak, ini apa? Pelit apa yang punya restoran. Jadi gue secara nggak langsung kucing itu simbol untuk merepresentasikan kondisi sosial yang ada di tempat kucing itu hidup. Ada yang di perumahan-perumahan pedalaman yang cuma muat jalan satu motor, tapi kucingnya gemuk-gemuk. Itu gue jadi bisa nyimbolin warga yang di kalangan bawah itu ternyata mereka lebih care satu sama lain. Akhirnya sama kucing pun mereka kasih makan gitu. Nah dari awal tadi, kucing itu jadi simbol gue ngomongin segala perasaan gue. Karena ekspresinya tuh semua orang tuh tahu kucing, semua orang bisa nemuin kucing. Dan gue termasuk, kalau bahas tentang kucing gue udah berlebihan sih sebenarnya. Udah bukan cinta lagi, tapi kucing tuh bagian dari hidup gue gitu. Sampai akhirnya gue nge-rescue kucing. Jadi kucing tuh gak cuma gue hadirin di gambar, tapi emang keseharian. Ya bahkan gue punya duit segimanapun pasti gue potek untuk jatah kucing nih. Dan itu juga yang bikin gue klop sama Gani mungkin. Karena Gani tuh pada mungkin 5 tahun terakhir bro. Gue juga baru tahu dia tertarik banget sama kucing. Dan akhirnya kita di Studio Mentah, kita juga punya kucing. Ini dia namanya. Nah ini kenalin nih, ini dia Nola nih. Dia penunggu Studio Mentah. Dia gue berdua pelihara bukan sekedar untuk bukan sekedar untuk pajangan atau peliharaan sih, justru bisa dibilang dia jadi nyawanya Mentah. Karena dengan adanya dia di sini, kita pelihara di sini, gue sama Gani jadi nggak ada waktu libur untuk nggak ke studio. Jadi mau nggak mau harus ke studio terus. Sampai studio akhirnya terpaksa untuk berkarya, dipaksa mau mood, nggak ada tuh bahasa lagi nggak mood gitu tuh jadi nggak ada. Mau nggak mau kita harus ada di sini. Nah buat gue sama Gani, Studio Mentah tuh mau dibawa kemana, pada akhirnya
ya kalau bisa nggak ada akhirnya, jadi terus tempat bereksplorasi. Tapi kalau ditanya pencapaian jangka pendek apa pencapaian terdekat ya, gue sama Gani lagi ngerencanain untuk ngadain pameran sih. Pamerannya tuh mungkin start dari mini showcase dulu kali kan ya. Ya. Karena untuk memperkenalkan tentang gue sama Gani juga secara kekaryaan, secara ide dan konsep tentang karyanya. Dan tapi goalsnya juga ada untuk menjelasin Studio Mentah tuh bukan cuma studio yang lo cuma ngelukis aja tiap hari. Justru Studio Mentah harus jadi rumah kucing juga. Ya. Jadi tempat berkumpul lah, tempat kita saling ngobrol. Contohnya hari ini kita bisa berkenalan sama Dripping, sama teman-teman graffiti artis, seni visual, musik. Dari kemarin tuh juga banyak teman-teman yang punya band atau karya musik tuh main ke sini untuk ngobrol atau sharing gitu. Kalau dari lo ada tambahan kan? Kalau gue sih harapan gue ya sebenarnya ya bener tadi kata Ipang, Studio Mentah bukan buat untuk melukis doang, tapi kayak lo mau explore apa nih, mau entah itu visual, musik atau apapun, lo bisa datang sini. Terus kita juga jadinya bisa sharing kayak apa yang gue belum punya dari teman-teman, terus juga apa yang bisa gue sharing sama Ipang buat teman-teman. Menurut gue ya, buat suatu tempat yang tadinya kita bikin buat tadinya berdua, itu malah lebih jadi seru gitu karena ada kehadiran teman-teman. Kita tuh nggak mau kita tuh jadi seniman studio tanda kutip tuh yang emang cuma di studio aja. Justru lo tuh dapat konteks tuh di luar seni rupa justru. Jadi kita tuh nggak mau yang gambar tuh cuma sekedar ngomongin gaya gambar gimana, indahnya gimana, jeleknya gimana, laku atau enggak. Justru bahan bakarnya tuh dari kehidupan kita sehari-hari. Gani tuh ngantor, gue pun sendiri, gue freelance untuk jadi mural artis gitu. Terus kita ngobrolnya tuh nggak cuma ketemunya pelaku lukis lagi, justru pengennya ketemu di berbagai bidang. Jadi emang itu jadi bahan bakar kita untuk berkarya sih. Betul. Nah untuk sehari-hari, gue sama Gani tuh kita nggak yang tiap hari tuh cuma ngelukis di kanvas ya, maksudnya itu salah satu medium aja. Jadi kita tetap ngelakuin drawing sama eksplorasi media. Jadi gambar tuh nggak berangkat dari harus udah ada ide atau narasinya. Kita nyoba-nyoba medium, kita nyoba teknik baru, atau misalnya kita ngelihat ada artis seru nih kan. Nah tuh kita ngulik tuh, ngobrolin itu. Contohnya tuh kayak gini. Banyak juga ya selain 2D, kemarin kita juga kedatangan teman yang dia memang biasanya bikin 3D gitu loh ya. Walaupun memang belum praktek di sini, cuman seenggaknya kita udah ngobrol soal itu. Lalu kayak ya mungkin tak sablon, tak yang lain gitu. Jadi memang keseharian banyak banget sih kita kalau ngomongin teknis tuh di luar pakai akrilik gitulah. Oh iya, sama satu lagi, gue sama Gani sangat terbuka untuk teman-teman yang emang kalian senasib sama kayak gue berdua, nggak punya space di rumah atau lo terbatas dengan kepentingan keluarga atau kantor atau temen. Lo kalau emang mau nyoba dulu aja, hanya rasanya ngelukis di studio yang vibes-nya lo atur sendiri, kalian bisa main, bisa datang ke sini aja, tinggal kontak gue atau Gani. Bener-bener bisa, karena beberapa teman-teman udah ada kayak kalau kalian tahu ada Berkemas, ada Atrobo, ada ya banyak lah. Itu nyobain di sini karena gue sama Gani pengen ada unsur berbagi karena kita berangkat dari titik itu juga. Jadi gimana caranya Studio Mentah tuh bisa bermanfaat untuk teman-teman kita juga.
subscribe, comment, like, and share. Thank you. Bungkus. Suara penontonnya mana nih? Lagi syuting mesen gue. Asem, Bray. Buat kita bareng-bareng, Bray.